Halo teman-teman, Assalamualaikum. Teman-teman, beberapa waktu lalu di kolom komentar ada ada request selama ini melukis bakar di media triplek dengan kayu. Terus ada yang minta coba dibikinkan dengan media yang lain, itu bisa apa enggak. Nah, ini abang mau coba pakai media ini dari bahan papan MDF yang tebalnya 8 mili, kemudian ukuran panjang lebarnya 20 cm, 20 cm kali 30 cm. Nah, ini abang mau coba gambar bangunan gedung ya, Nah, saya mau coba lukis bakar bangunan gedung. Ini salah satu gedung di Jakarta. Dulu abang pernah kerja di tempat ini. Kelihatannya kalau dilihat dari tekstur MDF ini akan mudah dikerjakan dengan lukis bakar, karena ini lemas sekali, jadi tidak memerlukan harus diamplas dulu, jadi tidak perlu. Cuma kita mesti hati-hati karena ini sensitif, mudah terbakar. Jadi nanti penggunaan pen pirografinya harus dengan suhu yang lebih rendah gitu ya, dibandingkan dengan triplek atau kayu. Kita nanti coba, kemudian siapkan juga ini satu lembar karbon ya, nanti untuk dijiplak di gambarnya, nanti dijiplak ke sini, ke ini gambar ini ya. Kita langsung aja dicoba, langsung kita kerjakan ya. Baik teman-teman, kita mulai ya untuk menjiplak gambarnya. Jangan lupa karbonnya kebalik ya. Kita menggunakan penggaris. Nah, lihat, perhatikan garis-garisnya, yang mau digaris tuh dengan garis yang tegas, biar nanti kelihatan bentuknya 3 dimensi, karena ini gambar bangunan atau gedung, jadi harus benar-benar kelihatan 3 dimensi. Pelan-pelan aja, jangan sampai ada yang ketinggalan sudut-sudutnya. Nah, kalau udah selesai, kita sambil dilihat, jangan sampai ada yang ketinggalan, diperiksa lagi. Kalau udah lengkap, nah baru kita buka ya, gambarnya kita lepas. Lalu jangan lupa pinggirnya dikasih garis tepi ya. Nah, ini diperhatikan ya, penanya, pena 1 untuk garis, pena 2 untuk bayangan. Mulai dengan pena nomor 1 untuk menggaris garis-garisnya. Pelan-pelan, jangan sampai meleset. Kita perlu konsentrasi ya, ekstra hati-hati, karena kalau meleset pada saat digaris, kita akan kesulitan menghapusnya dan tidak bisa dihapus. Nah, kita harus mengganti lagi, mengulang lagi itu ya, dengan menggunakan media yang baru lagi. Sayang kan?
Nah, untuk membuat bayangan jangan ditekan ya, diambangkan aja gitu menggunakan pen nomor 2, yaitu bentuknya pipih ya. Kemudian suhunya juga harus rendah, jangan terlalu tinggi suhunya, terlalu panas. Santai aja, pelan-pelan, walaupun beberapa kali garis ya. Nah, kalau kelihatan udah selesai, periksa lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kalau udah lengkap, nah udah komplit, udah selesai, baru kita langsung dilapisi dengan lem kayu atau lem putih. Kita olesi menggunakan lem putih atau lem kayu secara merata ya. Pelan-pelan aja, yang penting rata. Kalau tidak rata nanti kita kesulitan pada saat menghampelas gitu, karena harus dihampelas menggunakan hampelas yang halus. Nah, kalau udah selesai baru kita jemur. Setelah dijemur, ini hasilnya nih seperti ini ya. Dan kita periksa juga kalau ada yang tidak merata, kita hampelas biar betul-betul hasilnya rata. Mulai kita amplas menggunakan ukuran 360 ya. Jangan sampai ada ketinggalan, semuanya harus kena amplas ya. Nah, selesai diamplas baru kita dicat dengan warna clear ya. Kita semprot dengan merata. Jadi setelah diamplas tadi jadi lebih kuat gitu kalau di clear. Kalau dicat clearnya merek apa aja terserah, yang penting ada di pasaran silakan aja ya. Boleh beberapa kali, bisa sampai 3 kali, jadi lebih tebal, lebih kuat, lebih bagus pengkilapnya.
kita pasang. Nah, ini hasilnya, cantik kan? Oke, terima kasih ya teman-teman ya udah nonton videonya, silahkan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.